mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik? Sehat? Baik. Ya. Masih semangat ya? Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 8, lingkungan sekitar kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran 2. Dan mata pelajarannya itu Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Tematik ya anak-anak. Nah, sekarang petunjuk belajarnya, berdoalah sebelum memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya. Terus sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita perhatikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Terus perhatikanlah materi yang Ibu Guru berikan. Terus catatlah hal-hal yang penting pada buku. Kerjakanlah tugas yang diberikan dengan teliti dan seksama. Nah, lanjut. Nanti kita akan presensi oleh online. Hafal ya Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi. Semangat, semangat, semangat. Tinggal dasar negara. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Sudah. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya yang akan dicapai, yaitu siswa dapat mengemukakan macam-macam tangga nada yang terdapat pada sebuah lagu dengan benar SPDP-nya ya. Terus, rupanya menganalisis tahap-tahap dalam siklus air yang tepat di bumi, yang terdapat di bumi dengan tepat. Yang terakhir, bahasa Indonesia menyimpulkan peristiwa yang terdapat pada teks bumi dengan bahasa sendiri dengan bunyi hujan. Kemarin kita bicara tentang air. Lah, hujan itu terbuat dari apa? Halo? Air. Air. Nah, kita akan bernyanyi tentang tik 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 bunyi hujan. Hafal? Hafal enggak? Hafal. Terkira dan tanding Bunyi hujan di turun tidak terkira. Coba tengok dan ranting pohon dan kabut basah semua. Oke, good job. Kalian bagus-bagus. Oke, terima kasih. Nah, ini liriknya. Coba, tadi kan diiringi musik. Sekarang nggak diiringi musik. Coba Ibu Guru mau dengar. 1, 2, 3. Tik, tik, Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting pohon pohon dan kebun basah semua. Oke, bagus. Nih, 4, 3, 2, 1. Kalau angka 1 biasanya melambangkan apa? Do, re, mi, atau apa? Kalau angka 1 biasanya apa? Do. Kalau angka 2? Re. 3? Mi. 4? Mi. 4? A. 5? Sol. 6? 6 apa? Lah. Ya, 7? Iya, oke. Nah, biasanya itu 4, misal ini 4, 3, 2, 3 ini namanya apa? Ya, siapa yang tahu? Apa namanya? Oke, tanda nada. Bagus sekali.
Ya, benar, itu namanya tangga nada. Siapa yang tahu apa itu tangga Saya nada? Nabil, saya Nabil, saya Nabil. Ya, Nabil apa? Tangga nada itu apa? Nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, tadi Nabil berkata bahwa tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iya. Apakah benar sih tangga nada yang seperti yang dibilang Nabil itu? Yuk kita simak yuk. Play video. Simaklah video tersebut berikut. Oke. Yuk diperhatikan. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 buah nada yang memiliki jarak 1,5. Nada diatonis terbagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor dimulai dari nada do sama dengan C. Sedangkan tangga nada diatonis minor dimulai dari nada la atau nada ke-6. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan tangga nada pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Penta artinya 5, ton artinya nada. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada velok dan tangga nada slendro. Tangga nada velok memiliki karakter sahdu, hormat, dan penuh hikmat. Sedangkan tangga nada slendro memiliki karakter dinamis, semangat, riang, dan gembira. Berikut tadi apa tangga nada itu? Ayo siapa yang tahu? Saya Naila. 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 Ya coba Naila apa Naila? Apa tangga nada itu? Merupakan susunan berjenjang dari nada pokok suatu sistem nada mulai dari salah satu nada dasar sampai oktavnya, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, jadi sekali tadi Naila sama seperti Nabil. Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada pokok suatu sistem nada mulai dari satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, disimak halaman 63. Tangga nada itu dibagi menjadi berapa ya? Siapa yang mau berpendapat sesuai dengan video tadi? Bentar. Bentar, apa? Bentar. Dua itu apa saja? Tonis dan pentatonis. Ya, betul. Tangga nada ada dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga pentatonis. Siapa yang tahu apa itu tangga nada diatonis? Ayo kasih dulu. Nah, disimak halaman 63. Tangga nada itu dibagi menjadi berapa ya? Siapa yang mau berpendapat sesuai dengan video tadi? Saya Nabil.
Saya, Nabil. Selain Nabil dan Naila, siapa ayo? Sekar. Sekar, apa? Sekar. Tara. Dua itu apa saja? Tonis dan pentatonis. Ya, betul. Ada dua yaitu tangga nada diatonis dan tanda pentatonis. Siapa yang tahu apa itu tangga nada diatonis? Ayo, siapa yang tahu? Nabil. 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 Apa? Nabil. Apa tangga nada diatonis? Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Yang diatonis, Farel, yang diatonis. Kalau yang Diatonis. ya, yang diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu 1,5 nada pada piano dan organ termasuk sistem diatonis. Ya, betul, tangga nada diatonis berarti mempunyai 2 tangga nada pokok. Terus tangga nada pentatonis, siapa yang bertahu pendapat? Tangga nada pentatonis. Saya Nabil. Nabil. Pentatonis itu apa? Pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada oleh jarak nada serta pilih nada yang didengar. Ya, betul sekali. Kalau pentatonis itu 5 nada pokok. Artinya penta itu 5, dia itu 2. Sekarang kasih pertanyaan. Kalau yang terdiri dari 5 tangga nada dasar, apa namanya? Pentatonis atau diatonis? Siapa yang tahu? Kalau 5. Saya. Ya, ya, pentatonis. Kalau yang 2 tangga nada pokok apa? Diatonis. Diatonis ya. Yang bersuara saya kasih satu-satu. Oke. Kalau tangga nada diatonis itu tadi berdasarkan video ada 2 anak-anak tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ya. Kalau tangga nada pentatonis juga terbagi menjadi 2. Apa kira-kira? Pelak dan slender. Pelak dan slendro. Ya, Naila bagus dan Sekar. Pelak dan slendro. Biasanya kalau pelak itu sifatnya sahdu, hikmat. Kalau slendro itu penuh semangat. Itu bedanya ya anak-anak. Nah, sekarang sudah paham tentang tangga nada ya? Pentatonis, diatonis. Oke, paham? Oke. Nah, Ibu udah penyaling. Nanti dulu ini, ya jangan lupa diupload nanti nyanyi titik-titik bunyi hujan. Tadi kan kita nyanyi titik-titik bunyi hujan ya anak-anak ya. Hujan itu dari apa? Air. Hujan itu dari air. Siapa yang tahu bagaimana sih air hingga terbentuk hujan? Baca LKS-nya, ayo kita buka LKS-nya. Halaman Aku tidak jawab. 63 dan 64. Buka yuk. Gimana sih siklus air? Apa sih yang dinamakan siklus air? Siapa yang tahu? Dibaca dulu LKS-nya nanti berpendapat. Saya Sekar. Enggak, Sekar, apa pengertian siklus air? Halo, Sekar? Air dapat diartikan sebagai suatu sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi siklus. Tadi kan Sekar sudah berpendapat. Sekarang kita nonton tentang siklus air. Oke, perhatikan. Nanti digambar, oke? Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi ditutup oleh air. Dari jumlah 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman,
dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terbentuk hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Ketebalan uap air tersebut akan mengalami pengumpulan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang Saya Nabil. Ya, Nabil, ayo, apa itu siklus air tadi? Air dapat diartikan sebagai suatu sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Iya, betul. Siklus air itu perputaran dari perputaran air yang dari atmosfer ke bumi secara terus-menerus. Pertemuan kemarin Bu Guru telah menjelaskan manfaat air, ada apa saja kemarin manfaat air. Dan apa? Minum untuk mandi, Menyirami tanaman, masak, lah, menyirami tanaman. menyirami tanaman lah. Untuk semua hal tersebut air tidak pernah habis ya anak-anak. Yaitu karena ada siklus air, itu adalah perputaran air, sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, Bu Guru telah membuat alat peraga. Kelihatan? Kelihatan? Dan Oke, kelihatan. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Tumbuhan ya. Terus ini lautan yang biru. Yang biru lautan, ada awannya, ada mataharinya, ada awan mendung, ada titik hujan. Nah, kita simak halaman 64. Yuk. Gambarnya simak. Lihat. Nah, air laut ini anak-anak mengalami proses penguapan, baik air laut, air sungai, air apa lagi? Air danau, terus apa lagi? Air rawa. Air itu mengalami proses penguapan karena sinar matahari. Oke, penguapan. Nah, air yang menguap itu dinamakan apa? Ayo, air yang menguap ini dinamakan evaporasi. Jadi apa yang evaporasi? Proses penguapan karena pengaruh panas dari matahari. ya, proses penguapan air dari sinar matahari yang terkena sinar matahari. Nah, selain air yang menguap, juga tumbuhan juga menguap anak-anak juga karena terkena sinar matahari juga mengalami penguapan. Nah, penguapan yang dialami tumbuhan dinamakan respirasi. Oke, respirasi apa anak-anak? Penguapan tadi apa? Tumbuhan. Ya, respirasi adalah proses Penguapan tumbuhan. Penguapan. Oke. Kalau evaporasi, yuk evaporasi tadi apa?
Penguapan air. Pada air laut atau air danau atau air dan lain-lain. Air laut itu menguap. Nah, awalnya ini terjadi pengembunan. Air yang menguap awalnya mengalami pengembunan pada awan atau pendinginan pada awan. Dinamakan apa? Ayo. Siapa yang tahu? Pendinginan pada awan dinamakan kondensasi. kondensasi. Ya, oke. Kondensasi. Oke, kondensasi. Apa itu tadi kondensasi? Ayo. Kondensasi terjadi pelepasan kalor atau panas. Ya. Cara cepatnya adalah pengembunan menjadi cair. Ya, dari gas menjadi cair. Lah, setelah mengalami kondensasi, Air. awalnya menjadi hitam anak-anak. Awal hitam ini menurunkan apa ini? Titik-titik Air. Proses jatuhnya air titik-titik hujan ke tanah dinamakan Presipitasi. Biasanya presipitasi selain berbentuk air hujan juga berbentuk embun atau hujan es ya anak-anak ya. Oke, tidak hanya titik-titik hujan saja. Nah, terus habis itu airnya jatuh ke bumi. Air yang masuk ke dalam tanah dinamakan proses masuknya air ke dalam tanah. Apa namanya? Infiltrasi. Infiltrasi. Coba lagi ya. Tadi proses terjadinya hujan air laut ya menguap. Namanya apa tadi? Evaporasi. Terus jadi karena ada udara dingin terjadi proses pengembunan. Nah, awan ini Kondensasi. keadaan suhu makin dingin, airnya turun namanya Presipitasi. Air yang masuk ke tanah dinamakan Infiltrasi. infiltrasi. Oke, bagus. Nah, ayo, siapa yang bisa menjabarkan coba dengan bahasanya sendiri? Air mengembun dinamakan kondensasi. Ya. Terus Turun air dari atmosfer ke permukaan bumi disebut presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi dinamakan infiltrasi. ya, oke. Jadinya prosesnya adalah air laut mengalami penguapan karena panas matahari dan mengalami evaporasi. Nah, dalam uap air hasil evaporasi berkumpul mengalami pendinginan dan pengembunan atau kondensasi. Setelah suhu sangat dingin, air turun ke bumi menjadi titik-titik hujan atau dinamakan presipitasi. Setelah itu air pun turun ke tanah. Bagian air yang masuk ke dalam tanah mengalami proses infiltrasi. Oke, bagus. Saya paham proses siklus air. Paham? Oke. Nah, sudah pahamkah tentang siklus air? Sudah. Nah, tadi kan Bu Guru sudah meminta kalian untuk menggambarkan proses siklus air. Sudah disiapkan gambarnya? Ayo gambarnya, siapa yang sudah? Coba Farah dipresentasikan gambarnya. Gambarnya ditunjukkan ke layar HP. Enggak apa-apa, ayo.
layar HP. Jabatan Jopo. Ya, bagus. Dikasih warna juga, yang lain juga begitu ya. Nah, anak-anak, kalau air dalam jumlah besar itu biasanya mengakibatkan apa? Kalau hujan, banjir. Nah, sekarang ini diperhatikan tanah longsor. Ya, kalau air dalam jumlah banyak itu juga nggak boleh. Biar nggak terjadi banjir dan tanah longsor, biasanya kita harus apa? Menanam Pohon. pohon. Nggak boleh apa? Buang sampah. Buang sampah sembarangan. Nah, berarti kan gambar apa? Iya, nggak boleh buang sampah sembarangan biar nggak banjir. Biar airnya bisa diserap oleh tanah. Proses penyerapan air pada tanah tadi namanya apa? Infiltrasi. Bagus. Nah, di sini berarti kan ya ada gambar potongan berita banjir tanah longsor melanda Temanggung. Dan yang kedua, tugas baru ayam jago. Oke, berarti kan pertemuan kemarin kita belajar tentang teks apa? Teks Non fiksi. ya. Kira-kira dari kedua gambar ini mana yang termasuk teks non fiksi? Yang non fiksi kira-kira mana? Banjir dan longsor melanda Temanggung. Ya, bagus Nabil. Dinamakan teks non fiksi adalah banjir tanah longsor melanda Temanggung. Kalau teks tugas baru ayam jago, kira-kira teks apa ya? Siapa yang tahu? Fiksi. Nah, teks fiksi. Lawan kata dari teks non fiksi adalah teks fiksi. Oke. Ayo kita buka LKS bahasa Indonesianya. Halaman. Halaman Ya. Nabil. Jadi cerita fiksi atau teks fiksi adalah Nabil apa? Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat imajinatif atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Ya, oke, bagus. Kalau teks fiksi adalah teks ceritanya itu bersifat khayalan atau cuma imajinatif. Cerita apa yang bersifat khayalan biasanya bersifat apa? Cerita dongeng, ya, legenda. Terus apa lagi? Cerita fiksi yang kalian ketahui contohnya apa coba? Cerita apa? Cerita lainnya. Cerita? Kanjeng Nyolong Timun. Ya, Kanjeng Nyolong Timun, bagus. Terus apa lagi? Dan Kanjeng Nyolong Timun. Putri Duyung atau mermaid ya. Ya, terus apa lagi? Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Bagus anak. Lah, dalam cerita fiksi itu terdapat urutan peristiwa. Apa yang dimaksud urutan oleh Nabil? Ya, Nabil, urutan peristiwa apa Nabil? Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa yang pernah terjadi. Ya, betul sekali. Adalah rekaman peristiwa yang pernah terjadi dan ditulis secara berurutan. Nah, itu kan di LKS ada bacaan tugas baru ayam jago. Ini juga Ibu bisa share screen. Yang belum berpendapat, monggo bisa dibacakan. Siapa ini yang belum? Coba, Sekar coba. Nomor paragraf 1. Sekar paragraf 1. Para hewan kesulitan mencari air minum, kolam dan berair. Hewan kemudian sepakat menggali sebuah sumur. Semua hewan bekerja keras bergotong royong dari sumur, hanya ayam jantan pemalas saja yang tidak ikut bekerja. Ia malah terus mengejek mereka pekerjaan yang sibuk. Ada air di dalam tanah setandus begini. Yang paragraf 2 siapa? Yo, Farel coba yang tadi di pojokan.
Sebentar. Setelah beberapa hari, sumur yang dari para hewan akhirnya mengeluarkan air juga. Semua hewan dengan suka cita mengambil air untuk minum sepuasnya. Karena haus, si ayam jantan ingin ikut minum dari air sumur itu. Tapi para hewan mencegahnya. Engkau tidak pernah ikut bekerja dan malah terus-menerus mengejek. Coba Farah, nomor ketiga. Dengan mengejek, si ayam jantan berkata, tolong izinkan aku minum dari sumur ini ya. Si gajah mengusulkan, engkau boleh minum air di sumur ini. Tapi engkau bangun lebih pagi. Karena engkau harus bangun mulai lebih pagi. Sejak itulah bangun sebelum matahari terbit. Ia langsung sekarang si ayam jantan pun berbangun. Ya, sudah. Dari cerita tugas baru ayam jagung. Nah, ini ada LKPT 3 yang berbunyi kita menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Lagi, sudah belajar apa sajakah kita hari ini? Ayo. Yang pertama tadi tentang apa? Tangga nada apa lagi tadi? Sama bahasa Indonesia, Bu. Sama IPA, Bu. Halo? Tangga nada. Tangga nada. Tangga nada itu ada apa saja tadi? Tangga nada. Minor. Tangga nada minor. Ya, enggak yang dua tangga nada yang terdiri dari 2 tangga nada pokok namanya apa ya? 2 tadi apa namanya? Diatonis. Yang 5 namanya? 5 nada lain. IPA-nya kita belajar tentang apa? Kalau IPA belajar tentang apa? Siklus air. Bagaimana siklus air? Diawali dengan proses apa tadi namanya? Evaporasi. Setelah evaporasi apa? Evaporasi. Nama lainnya apa evaporasi? Penguapan. Setelah evaporasi apa? Kondensasi. Kondensasi nama lainnya apa? Presipitasi. Apa? Kondensasi artinya nama lainnya apa? Kondensasi artinya pengembuan. Kita mengalami kondensasi. Terus turunlah titik hujan namanya, proses itu namanya? Ya, bagus. Air yang masuk ke tanah namanya? Infiltrasi. Terus yang terakhir tadi kita belajar bahasa Indonesia tentang teks cerita apa? Fiksi non fiksi. Fiksi non fiksi. Cerita fiksi itu apa kalau fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat imajinatif atau hayalan yang Ya, dari bersifat imajinatif atau hayalan. Bagus. Nah, sudah paham ya kita belajar apa saja hari ini? Nah, nanti Ibu Guru mengerjakan soal evaluasi. Terakhir, siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran? Siapa? Saya. Akhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Selesai. Ayo, selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.